Asam itu dari mana? Hampir semua makanan yang kita makan sifatnya asam. Tapi jangan lupa, kenapa anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun itu makan asam, yang makanan yang bersifat asam pun tetap kelihatan sehat. Karena tubuh juga mempunyai buffernya untuk menstabilkan asam itu sendiri. Tapi kalau sudah 30 tahun ke atas, apalagi seperti usia saya, buffer yang melindungi saya dari sifat keasaman itu udah menurun. Mau nggak mau harus mengambil asupan alkali dari luar. Alkali yang paling murah ya air tentunya. Air paling murah. Nah, Dr. Water ini mengandung sifatnya juga ada alkalinya. Sehingga apa? Mampu untuk menetralisir tingkat keasaman tubuh. Sehingga tubuh kita makin lebih sehat. Yang paling umum adalah termasuk saya juga sering telat makan di sini. Kalau kita sering telat makan, otomatis terjadi suatu reaksi tingkat keasaman sangat tinggi di lambung. Seperti itu. Jadi kadang-kadang jamnya makan kita nggak makan. Walaupun kita nggak makan, tapi asam lambung tetap keluar. Kenapa? Itu sudah otomatis, sistem tubuh kita sangat canggih. Ya, makanya kenapa disuruh makanlah yang teratur. Kalau nggak kena lambung, kalau nggak kena usus, sebagainya. Nah ini ketika kita telat makan atau mungkin ada masalah dengan lambung, ternyata air alkali bisa membantu sekali. Saya sering punya masalah telat makan. Jangan berpikir bahwa kita mau sehat, kita juga harus terus sehat. Enggak juga. Karena namanya manusia, ada manusia adalah tempat orang lupa. Jadi saya juga sering telat. Apa efeknya? Lambung saya sakit sekali. Tapi begitu saya minum Dr. Water dalam botol ini, dalam hitungan menit sakit itu hilang. Makanya kembali, ternyata air yang bersifat alkali itu membantu mengendalikan keasaman. Cuman jangan sekali-kali kita minum air alkali di saat kita makan. Kenapa? Karena proses makan perlu asam. Jadi waktu kita makan, kalau bisa airnya nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena lambung perlu tingkat keasaman yang tinggi. Dengan tingkat keasaman yang tinggi lah, seperti daging sebagainya bisa diproses menjadi asam amino. Tapi kalau misalkan kita makan, kemudian kita minum air alkali, maka otomatis pencernaannya menjadi terganggu, jadi nggak sempurna ada proses untuk mengambil semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Jadi cara penggunaannya biasanya saya menggunakannya 1 jam sebelum makan atau 1 jam sebelum setelah makan. Saya minum seperti ini, seperti itu. Ini sangat bagus sekali. Jadi sekali lagi, ternyata saya kembali lagi air zam-zam yang dari sumbernya ya, dari Lakote, ternyata mempunyai 3 karakter itu. Nah, dengan adanya 3 karakter itu sendirilah maka para ahli dari Jepang, dari Korea mencari formula bagaimana caranya menciptakan air yang memiliki 3 karakter tadi, ya, seperti mikrokluster, ya, alkali dan juga mempunyai antioksidan. Nah, ditemukanlah beberapa jenis batu-batuan yang menghasilkan air mirip seperti itu. Ini sangat membantu sekali masyarakat bagaimana kita bisa memberikan solusi yang sangat murah sekali kepada masyarakat. Nah, keluarlah produk ini. Inilah solusi masyarakat. Yang menarik adalah ternyata sifat mikroklusternya juga ada kandungan hidrogen, ya, kandungan hidrogen. Ternyata di masa ini sangat-sangat dicari orang. Di masa ini masyarakat ingin tahu bagaimana solusinya kita bisa survive dari risiko-risiko yang berbahaya masa pandemi. Nah, untuk survive-nya maka butuh namanya ketahanan tubuh. Nah, banyak sekali produk-produk herbal di luar sana yang mungkin nilainya jutaan, yang harus makan misalkan satu tablet mungkin harganya 100.000, 200.000, orang berduit nggak masalah mungkin ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata air yang dihasilkan oleh Dr. Water sendiri juga mengandung hidrogen. Ini salah satu yang batu-batuannya. Tapi nanti juga ada yang elektriknya. Ini juga mengandung kandungan hidrogen. Ya.
Dan yang ini juga ini lebih cepat ini. Kalau yang ini butuh waktu setengah jam untuk bisa menghasilkan air alkali, mikrokluster, juga ada hidrogennya, juga ada antioksidannya. Nah kalau yang ini adalah elektrik, ini hanya butuh waktu 3 menit sampai 10 menit maksimal untuk bisa menghasilkan air yang benar-benar dibutuhkan. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah kita tahu yang namanya virus bakteri itu suka dengan kondisi asam. Suka dengan kondisi asam. Dan juga sangat suka dengan tubuh yang lemah, berarti tidak mempunyai antibodi. Nah, selama yang saya pelajari di ilmu-ilmu kedokteran, ketika ada zat asing masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan bereaksi menghasilkan namanya makrofag sel T yang akan memakan bakteri dan virus. Juga sekaligus ada hidrogen yang mampu juga menghancurkan permukaan dindingnya virus. Nah, kita tahu bahwa virus sendiri bahannya yang dari protein. Dengan adanya alkali ini mampu untuk membantu. Jadi sekali lagi di masa pandemi ini, saya rajin minum ini, paling nggak minimal menghindari risiko kena COVID. Kalaupun kena, kita nggak tahu karena ini kan virus. Kalaupun kena, paling nggak tubuh kita tidak separah orang yang belum siap mengcover dirinya. Jadi ini bisa menjadi alat yang sangat canggih untuk mengcover risiko di masa pandemi, ya seperti itu. Kenapa ini sangat dibutuhkan? Sekali lagi, karena pengujian penelitian tingkat dunia, jadi bukan kata saya. Jadi literatur mengenai hidrogen terkait dengan virus, terkait dengan penyakit, ini sangat bagus sekali karena sifat daripada hidrogen itu sendiri mampu untuk membunuh, menghancurkan virus-virus yang ada, ya seperti itu. Sehingga paling tidak bagi kita yang peduli kesehatan itu bisa punya solusi yang terbaik di saat sekarang ini. Bahkan yang menarik adalah air ini benar-benar bekerja di tingkat sel. Sehingga apa? Sehingga ini sangat membantu sekali buat siapapun yang bermasalah, termasuk sel yang di otak. Otak kan 90% juga air. Itu adalah sel. Jadi ketika air ini bekerja, otomatis dia bisa membantu untuk mengeluarkan, menghilangkan material-material yang berbahaya. Endapan-endapan yang berbahaya, seperti logam berat sebagainya, pelan-pelan akan terbantu, terkikis pelan-pelan. Sehingga apa? Sel-sel di otak juga akan mulai dinormalkan kembali. Karena terbukti banyak orang yang kena stroke setelah konsumsi total water berangsur-angsur pulih kembali. Yang namanya stroke kan berarti terjadi suatu penyumbatan sehingga bagian di otak itu kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, terjadi kematian sel-sel saraf yang ada di otak. Nah, sepanjang masih ada sebagian sel-sel sarafnya masih normal, itu pelan-pelan kan bisa diperbaiki. Perlu proses tentunya ya. Kenapa saya bilang perlu proses? Karena kita tahu kalau sel kulit ini sendiri kan butuh waktu 28 hari berganti menjadi baru. Ya, beda dengan ular ya. Kalau ular langsung tubuhnya ganti semua. Kalau kita kan ganti karena kita mandi ya, digosok seperti itu. Nah, ini akan berganti setiap 28 hari. Kalau sel hati, liver, itu butuh waktu 6 bulan lebih untuk berganti menjadi sel yang baru. Nah, kebayang nggak? Kalau orang terapi baru sebulan 2 bulan ya, nggak langsung ada hasilnya, tapi tetap terasa perubahan yang ada. Ya, seperti itu. Kolesterolnya menjadi normal, asam uratnya menjadi normal. Itu penyakit-penyakit orang yang berusia itu enak, cepat seperti itu. Contohnya, yang namanya usia paling nggak namanya sate kambing, gulai, pasti dihindari itu nggak dihindari. Kemudian yang makanan-makanan yang berlemak dihindari. Nah, begitu saya kenal ini nih, kenal Dr. Water, gulai kambing saya sikat ya. Tapi saya nggak lupa selalu minum ini. Kenapa? Kita juga bisa demokan bagaimana minyak itu bisa dipecah, diurai sama Dr. Water ini karena sifat alkalinya seperti itu.
Ini sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa hidup sehat hanya dengan air. Sekali lagi, saya sendiri sejak tahun saya bicara sejak saya kuliah itu kan tahun 2005 ya, seperti itu sampai sekarang, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Saya belum pernah ke dokter, seperti itu. Karena saya dulu sebelum kenal dengan Dr. Water, saya minumnya suplemen, tapi luar biasa ya, cost-nya sangat tinggi buat saya pribadi kan. 1 bulan suplemen saya mesti paling-palingnya 3 juta, 4 juta habis tuh. Kenapa? Ya karena nama saya sakit jantung ya kan. Saya cari solusi alami. Tapi begitu kenal ini, saya cukup beli botolnya 1 untuk dipakai cukup lama, nggak habis. Jadi suplemen yang saya beli selama 1-2 bulan, saya bisa beli botol ini ya, saya bisa pakai tahunan. Jadi hematnya banyak banget ya. Seperti itu. Ini gambarannya bagaimana kita bisa berhemat tapi sehat. Karena tahu kalau kita bayangkan mungkin teman-teman yang punya kendaraan di rumah, kira-kira kalau kendaraan Anda saya tantang nih, Anda punya kendaraan di rumah, saya tantang 1 tahun nggak pernah ke bengkel ganti oli, berani nggak? Kalau berani, saya bisa kasih hadiah sebenarnya kalau mau. Kalau berani tapi ya, berani nggak mobil Anda tidak masuk bengkel setahun dan nggak ganti oli? Pakai terus setiap hari nih. Nggak berani kan? Itu mobil ya. Anda sayang sama mobil Anda. Itu enggak? Sayang banget ya, lagi kendaraan. Disayang-sayang, dicuci setiap minggu ya. Oh, dilap. Kebayang nggak, teman-teman? Kalau misalkan kita hitung nih, apakah kita sendiri adalah secara pribadi adalah orang kaya? Orang kaya kita masing-masing. Cara yang mengukur bahwa mungkin kita berpikir, saya nggak punya uang sebagainya. Jangan berpikir nggak punya uang. Kita sebenarnya orang kaya masing-masing. Jual aja 1 ginjal Anda sudah dapat uang hampir 1 miliar loh ya. Jual 1 mata, Anda bisa beli Pajero pakai 1 mata itu. Karena orang yang nggak punya mata butuh, ya kan? Dia mau berani beli loh ya. Jadi artinya apa? Kesehatan itu sangat mahal kalau kita biarkan. Tapi kesehatan itu menjadi sangat murah kalau kita maintain. Bayangkan dengan botol ini yang sangat terjangkau dan murah, kalau saya hitung nggak sampai, kalau kita kan penggunaannya cukup lama ya. Kalau ini saya hitung penggunaannya, asalkan di rajin melakukannya, ini penggunaannya bisa 5 tahun lebih. Ya. Jadi kalau saya hitung nggak sampai lebih mahal dari biaya parkir sepeda motor per harinya. Ini murah sekali. Tapi efeknya luar biasa, membantu kita sama keluarga jangan sampai bermasalah dengan kesehatan. Karena kesehatan sendiri adalah sangat mahal. Kalau sudah terjadi, mahalnya di mana sih sebenarnya? Mahalnya di penderitaan. Mahalnya di penderitaan. Pernah nggak membayang buat teman-teman mungkin ada yang pernah kena mah? Pasti banyak, termasuk saya. Sakit nggak? Sakit banget. Tersiksa lah kita. Ada yang pernah kena kecetit? Nah, itu sakitnya luar biasa. Saya ngalamin juga. Tersiksa 3 hari. Kan gitu kan. Gara-gara namanya usia ya. Angkat barang berat gitu, tiba-tiba krak gitu kan. Aduh, sakitnya luar biasa. Tapi dulu sebelumnya, saya kasih tahu, dulu sebelum saya kena Dr. Water, saya pernah namanya kecetit. Itu saya butuh waktu, kebayang nggak? Tentu saja namanya kecetit, tetap harus minum obat anti nyeri. Tapi sembuhnya itu saya butuh waktu 3 bulan waktu itu. Saya punya kasus juga. 2 bulan yang lalu, saya kecetit gara-gara salah gerak. Usia ya, jangan salah. Ini usia ya. Saya tetap minum yang namanya untuk anti nyeri. Anti nyeri itu adalah untuk menghilangkan sakitnya saja, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Tapi saya rajin minum air hidrogen sampai kembung-kembung sehari. Ya, habis tunggu berapa jam minum lagi terus begitu. Saya paksakan. Hanya butuh 2,5 hari. 2,5 hari masalahnya hilang. Dibandingkan dengan 3 bulan di 10 tahun yang lalu. Itu saya butuh 3 bulan. Kenapa saya kena kecetit? Karena saya pernah ngangkat barang berat sekali, bawa ke suatu provinsi gitu, saking semangatnya, atau sampai di Jakarta lagi kecetit. Udah luar biasa. 3 bulan saya diam di rumah menunggu sampai sembuh. Tapi saya berterima kasih. Di sini ternyata hanya butuh 2,5 hari. Tapi jangan lupa tetap minum obat anti nyeri. Itu nggak bisa dihindari. Kenapa?
Karena siksaan dunia namanya itu kan, jadi paling oke ya. Itu gambaran bagaimana filter water bisa menjadi solusi segala macam hal. Sekali lagi ini bukan obat, tapi ini air. Ya, tapi cuma air ini sangat dahsyat karena benar-benar punya kemampuan yang benar-benar membantu solusi buat masyarakat dari 3 karakter itu. Nah, dari situlah akhirnya mulai banyak orang terlepas daripada masalah-masalah penyakit-penyakit yang ada, jantung koroner, ginjal. Ginjal itu terutama yang batu ginjal. Nah, itu bisa batu ginjalnya akan hancur dia seperti itu. Dan juga ada risiko kanker, apalagi laki-laki ya. Laki-laki sendiri kan ada risiko kanker prostat. Nah, jadi pembengkakan di kelenjar prostat. Begitu bengkak dia akan menutup saluran air kencing sehingga sakit sekali. Ini bisa dinormalkan kembali seperti itu.